Perkenalkan, nama saya Aisyah Hania Sabita, mahasiswi semester 6 kelas reguler khusus dengan NIM 2201036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi untuk mata kuliah hermeneutika dan semiotika dengan tema Best Text versus Rendition, perbedaan teks asli dan terjemahan, serta tantangan makna lintas bahasa dalam penafsiran Al-Quran. Dalam kajian hermeneutika dan semiotika, kita belajar bahwa teks bukan sekedar kumpulan kata, tapi dunia makna yang kompleks. Ketika kita bicara soal Al-Quran, tantangan ini menjadi lebih dalam karena kita tidak hanya menafsirkan Al-Quran, tetapi juga wahyu ilahi. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa itu best text dan rendition. Jadi pengertiannya, best text adalah teks asli Al-Quran dalam bahasa Arab sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan rendition adalah bentuk terjemahan atau tafsir dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Terlihat sederhana, tetapi secara hermeneutik dan semiotik, perpindahan dari best text versus rendition bukan sekedar memindahkan arti, tetapi juga bisa mengubah makna. Pembahasan selanjutnya, mengapa terjemahan tidak selalu sama maknanya? Karena setiap bahasa itu mempunyai struktur, konotasi, dan budaya tersendiri. Maka saat Al-Quran diterjemahkan, kita tidak hanya menerjemahkan kata, tetapi juga harus memperhatikan makna budaya dan spiritualnya. Contoh pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kata la raiba fihi dalam teks asli bisa bermakna lebih dalam, tidak ada keraguan secara kognitif, secara yakin, tetapi juga secara emosional itu bisa berarti tenang, percaya penuh. Kemudian juga secara normatif itu tidak perlu dibantah atau diuji secara skeptis. Namun dalam bahasa Indonesia, kata tidak ada keraguan terdengar netral dan kadang tidak sekuat pesan aslinya. Contoh keduanya dari kata zalika. Jadi masih di ayat yang sama tadi, zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitab secara literal itu berarti itu kitab. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah itu memakai kata tunjuk itu, zalika, padahal Al-Quran itu ada di depan mata kita. Mengapa bukan hadza atau ini? Jadi ini ranah semiotika. Jadi zalika itu menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan seakan menyiratkan bahwa kitab ini tuh tidak sederhana yang tampak di depan kita. Tetapi jika hanya diterjemahkan sebagai ini kitab, makna semiotik yang dalam itu bisa hilang. Kemudian apa dampaknya dalam penafsiran? Jadi tafsir itu bukan sekadar terjemahan perkata. Jadi dalam hermeneutika kita diajak untuk menyelami konteks bahasa Arab klasik, memahami asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat, serta melihat nilai-nilai budaya dan spiritual yang ada di balik kata-kata. Jadi kalau misalkan jika tidak hati-hati, kita bisa mengambil makna yang menyimpang hanya karena renditionnya lemah atau tidak sesuai konteks. Jadi kesimpulannya, best text adalah teks wahyu yang otentik, sedangkan rendition adalah usaha manusia untuk memahaminya. Terjemahan itu membantu, tetapi nggak selalu cukup. Jadi kita perlu membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran dengan pendekatan ganda, yaitu pertama memahami teks asli dan mengkritisi terjemahan. Jadi dalam hermeneutika dan semiotika, kita belajar bahwa makna itu nggak otomatis muncul dari kata, tetapi dibentuk oleh konteks, budaya, dan penafsiran. Semoga materi ini membuka wawasan kita semua bahwa menafsirkan Al-Quran bukan hanya soal bahasa, tapi juga soal kedalaman berpikir, rasa hormat kita terhadap teks asli, dan tanggung jawab kita terhadap maknanya. Jadi cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.